2, 3. Assalamualaikum. Sekarang saya bersama Ustadz Muhammad. Ini kita lagi tanya-tanya pendapat mengenai norma-norma agama. Yang mau saya tanyakan tentang di agama nikah siri itu gimana Pak Ustadz? Iya. Nikah siri kan sebenarnya kan dari kata sir ya. Sir itu dalam bahasa Arab namanya alaniyah. Alaniyah itu terang-terangan. Sir itu sembunyi. Ada berapa makna? Ada sir itu ini kalau kita bahas maknanya ya. Secara sir jadi pengaruh ke ya pengistilahan masyarakat saja bahwa itu ada nikah siri lah. Ada sir itu ya siri ya. Bisa maknanya batin atau kata hati dalam batin atau suara yang lirih itu juga disebut sir. Namanya alaniyah, suara yang nyaring atau terang-terangan. Ya kalau kita tangkap itu kan istilah masyarakat sudah kalau kita fikih kita belajar fikih dan sebagainya tentang nikah sebenarnya tidak ada itu istilah nikah siri dan nikah jahri. Nikah terang-terangan atau nggak ada nikah ya nikah. Ya paling ada istilah nikah mut'ah, kawin kontrak. Itu kalau istilah kita belajar hukum nikah ya. Iya. Ada nikah jahiliyah yang tidak memenuhi syarat, nikah fasik, akan nikah yang rusak karena tidak memenuhi syarat rukunnya umpama. Paling itu. Kalau nikah siri atau jahri ya paling ya ada singgungan itu tentang bahwa sunnahnya nikah itu diumumkan. Iya. Nah, memang ada khilaf dalam mazhab Maliki bahwa kalau dalam mazhab Maliki ya saksi itu relatif lah, tetap harus ada, tapi saksi itu relatif. Artinya begini, kalau mazhab Syafi'i dan yang lainnya jumhur mayoritas ulama mensyaratkan saksi. Dan saksi itu ya 2 laki-laki. Cukup sudah 2 laki-laki sudah cukup saksi. Berarti kan kalau cuma saksinya sedikit ya itu kurang tersiar. Nah di situ dipermasalahkan di mazhab Maliki bahwa dalam mazhab Maliki titik tekannya itu pada ketersiaran pernikahan itu. Iya. Minimal orang sekitar kan tahu Iya. fulan sama fulanah ini menikah. Bojongo moro berduaan digerebek. Iya. Kan repot karena orang sekitarnya belum tahu kalau itu suaminya atau itu istrinya umpama. Nah, ya mungkin dari titik tolak itu orang kemudian mengistilahkan nikah siri ya sembunyi-sembunyi lah, entah alasannya apa, tak tahu. Ataupun istri kedua, istri pertama atau apa, entah. Ya, intinya itu kemudian beredar di masyarakat istilah nikah siri. Sebenarnya nikah itu ya nikah saja, tidak ada siri atau jahri. Kalau sholat ada sholat siriyah, ada sholat jahriyah. Sholat jahriyah sholat yang suaranya keras, subuh, isya, maghrib dikeraskan. Sholat siriyah itu sholat yang suaranya lirih. Kalau sholat itu ada sholat siri, sholat jahri. Dan kalau nikah itu maksud nikah siri, nikah jahri ya tidak ada. Itu cuma istilah saja di masyarakat. Atau mungkin di sudut pandang lain dari tercatat atau tidak tercatatnya pernikahan itu di secara resmi kenegaraan. Mungkin itu yang mereka maksud juga kan gitu. Sudah tercatat tentu nikahnya siri karena tidak tercatat. Ya bisa itu istilah boleh-boleh saja sah-sah saja membuat istilah masyarakat itu, tapi yang jelas kan tidak ada kaitannya sama hukum ya. Nikah siri atau jahri itu boleh atau tidak. Selama memenuhi syarat rukun nikah ya namanya nikah itu ya sah. Ketika syarat rukunnya terpenuhi. Rukunnya itu ada mempelai laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab kabul. 5 yang terpenuhi ya boleh sah-sah saja nikah itu. Tapi katanya di agama nikah siri itu sah secara agama aja Pak Ustadz. Ya memang ya bukan di agama sih. So, itu kan istilah pemerintah saja, ada pencatatan. Dulu ya hampir sebenarnya bukan tidak ada ya. Saya rasa dulu itu mulai dari zaman awal pemerintahan Islam itu catat pencatat terutama setelah Khalifah Umar bin Khattab, beliau ketika dapat pengaruh juga dari kerajaan-kerajaan sekitar, kalau keliru
Dari Persia juga itu ada nama mereka, kalau bahasa sekarang semacam pembukuan. Nah mulailah Sayyidina Umar berpikir gimana kita mencatat hal-hal yang penting. Termasuk waktu itu Sayyidina Umar mencatat penerima zakat mustahik dan sebagainya atau tidak. Seperti keluarga Nabi dicatat yang waktu itu gak boleh menerima zakat. Nah mulailah ada pencatatan dan sebagainya. Artinya ya mungkin nggak sekompleks atau nggak seanukan sekarang ya pencatatan itu, tapi ya ada kodi, ada hakim yang bertugas di situ, di setiap negeri di situ ketika itu, dan hakim itu ya termasuk melaksanakan fungsi-fungsinya, termasuk masalah ya sebagai bahasanya kalau di Indonesia penghulu lah, ya, sebagai wali nikah ketika tidak ada walinya dan sebagainya, ya itu sudah ada dalam sejak lama dalam sejarah Islam sudah ada. Mungkin cara pencatatnya mungkin tidak secanggih, tidak sekompleks sekarang. Ada buku nikah dan sebagainya. Ya artinya dia, tapi dari dulu saya tidak pernah dengar ya fatwa ulama bahwa kalau kemudian dari catat terus nikahnya tidak sah, tidak juga. Selama ada saksi kan masih bisa rujuk. Dari situ perlunya saksi kan bisa ada rujukan. Kalau dia ada meragukan, itu kamu sudah menikah kan? Ya ada saksinya yang menyaksikannya gitu. Nah, sekarang mungkin lebih akurat lagi, mungkin ya entah dengan berbagai macam hikmah. Itu dibuatlah semacam yang mungkin supaya orang juga tidak menggampangkan ikatan pernikahan itu, sehingga ada semacam bukti dan sebagainya. Ya kalau masalah setidaknya selama kembali ke perkataan statement yang sudah saya keluarkan tadi bahwa ya bukan saya, tapi itu saya sudah menyampaikan bahwa selama nikah itu syarat rukunnya terpenuhi ya sah saja secara syariat. Kalau secara syariat sah ya di dunia di akhirat tidak ada masalah. Kecuali kalau ada yang mempermasalahkan, umpama kalau dia PNS umpama nikah lebih dari satu umpama, itu kan masalah di kenegara tata kenegaraan atau apa, mungkin bukti dari segi hukum positif dan sebagainya ya mungkin itu kebentur masalah itu. Kalau masalah syariatnya tetap sah saja, ya halal istrinya. Tapi di kalangan netizen ini nikah siri ini biasanya dibuat cuma topeng untuk menutupi perbuatannya di dunia. Contohnya gini Pak Ustaz. Ada teman saya ini mempunyai istri. Terus dia ini keluar ke main-main ke mana gitu. Kenallah seorang wanita. Nah, akhirnya lambat laun, akhirnya ada timbul rasa suka, akhirnya sampai ke selanjutnya ke hubungan badan. Nah, dia tahu bilang ke saya, daripada saya zina, wanita ini saya nikahi siri. Terus aku bilang Pak Ustaz, loh, kamu menikahi siri seorang wanita ini izin tidak sama istri tua, ya kan? Kalau tidak izin sama istri tua ini berarti kamu diistilahkan di negara hukum ini kan berarti kamu perselingkuhan. Kalau kamu izin di istri pertama, kamu izin untuk menikah lagi, itu kan jatuhnya poligami Pak Ustaz. Itu kan sah. Istri tua kan tahu, tapi ini enggak. Ini si cewek ini disembunyikan di kos. Terus dinikahi siri secara agama, sah secara agama. Dia bilang ini sudah sah. Tapi kalau menurut saya itu kan salah. Jatuhnya kan zina, tidak izin istri pertama. Ya begini ya, ada dari atau punya pernyataan ini banyak poin-poin yang kompleks kalau dibahas. Pertama kan gini, masalah kadang-kadang terjadi itu karena kesenjangan antara teks dengan konteks, antara teks dengan konteks. Ya. Sejelas dalam teks itu sudah jelas, rukun nikah sudah jelas, syarat nikah sudah jelas. Nah, cuma ketika di konteks masyarakatan, seperti kenegaraan dan sebagainya, negara positif, ya, maka di sini kemudian timbul polemik. Saya bingung mulai dari mana menyorotinya.
Oke lah, pertama kan sudah dari tadi kita sudah menyoroti dari segi syariat. Ya. Selama syarat rukun nikah terpenuhi, itu sah. Sah. Kemudian ada wali, ada saksi, ada dua mempelai yang jelas, kemudian akad, ijab kabul, ya, itu sudah sah. Itu kan Nah, secara agama dan Iya. negara. secara agama dulu kita ngomong hukum agama 5 rukunnya. Nah, Tidak ada rukun tambahan seperti harus dicatat, tidak ada dalam syariat. Nah, kemudian secara hukum agama kita bahas sebelum ke hukum agama karena nyinggung poligami dan sebagainya. Kita nyinggung ada berapa poin: perselingkuhan, perzinaan, sama poligami. Paling tidak itu poin tadi. Nah, secara syariat seorang sah-sah saja walaupun konteks ayat di An-Nisa ayat 3 ya, kita masalah sering dipotong di situ tanpa sering dicerabut dari konteksnya. Sebenarnya konteksnya itu kan anak yatim waktu itu yang dipelihara oleh misananya, sepupunya yang notabene sepupu ini kan boleh menikah dalam hukum syariat, bukan mahram. Ya, keponakan kan tidak boleh mahram kita. Ini sepupu boleh, tapi terpaut jauh umurnya. Jadi anak yatim perempuan nikahkan harta yang banyak, dipelihara sama misananya sejak kecil, terus kemudian hanya merambah ke poligami juga ini. So saya menjelaskan sepotong-sepotong takut tidak dapat suatu persepsi yang utuh gitu. Akhirnya nanti asal menjudge ya. Itu. Karena sudah kadang disinggung, ya kita harus bahas gitu masalahnya. Yang dipersoalkan. Bahas sampai tuntas. Nah, sebentar. Saya bahas dulu ya. Takutnya persepsinya salah. Ya. Ini kan jatuhnya persepsinya salah. Ya memang banyak salah paham karena banyak paham yang salah. Ya. Nah, ini kan Jadi ya sebenarnya bukan kalau mau saya cut langsung omongan antum nggak benar juga kalau dikatakan zina. Karena secara syariat sah saja tanpa izin istri pertama. Iya, poligami. Saya kan bahas dari akarnya dulu. Cuma ini terus terang teori karena praktek juga nggak bisa. Praktek kan nggak mungkin diizini. Ya itu masalah. Makanya kan ini orang laki-laki ini menikah. poligami itu konteksnya kan sudah saya jelaskan. Saya ingin coba menjelaskan konteks awal ayat. Ayat yang sering dicatut oleh poligami itu An-Nisa ayat 3 itu konteks latar belakang turunnya ayat itu karena itu tadi ada yatim perempuan dipelihara agak besar kok ini cantik itu teles basah dan mati banyak hartanya ditinggalkan oleh orang tuanya ketimbang nikah orang lebih baik di PDW diambil sendiri yang dia bisa nanya. Nah, tapi ada tapinya, dia ingin mendolimi mentang-mentang yatim, maharnya tidak penuh, memberi mahar seenaknya. Nah, jadi mendolimi si yatim ini mentang-mentang dia merasa, aku sih merawat. Gitu. Nah turun ayat ini, makanya awal ayatnya itu, fa'inkhiftum alla tuqsitu fil yatama, sudah disebut anak yatim di situ di awal ayat. Tapi kan sering itu nggak dikatut, langsung tiba-tiba Rasulullah rubah 2 atau 3, dipotong di situ. Awal ayat tidak dikatakan kalau kamu takut tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah olehmu wanita sembarang yang lain selain anak yatim ini, mau 2, mau 3, susah kamu. Kasarannya mana terjemahnya? Ustaz sudah kamu mau 2, mau 3 pun boleh, asal jangan nikahi anak yatim kalau cuma maksudmu mendolimi dia, mentang-mentang dia itu yatim. Itu konteks pertama yang harus kita pahami, konteks ayat. Walaupun ya kalau kemudian ulama memang kalau dalam teori fikih ya seolah-olah kalau saya pandang yang mencerabut itu dari awal sebab turunnya sehingga memang membolehkan lah untuk menikah lebih dari 1, 2, 3 batasnya 4. Ya, batasnya 4. Enggak ada syarat izin. Enggak ada syarat izin. Enggak ada. Makanya izin itu asal antum tahu itu dibuat oleh kompilasi hukum Islam KHI. KHI itu dalam tanda kutip kitab sucinya Depak. Kemenak itu dalam tanda kutip pegangannya itu KHI itu. Kompilasi hukum Islam. Disebut kompilasi karena ya gabungan ingin mencocokkan antara hukum syariat ini dengan hukum yang berlaku di negara ini. Ingin mengakurkan sehingga sebelah kompilasi.
Itu izin. Sehingga kemudian dicantumkan di pasal di situ, saya lupa, saya nggak hafal barusan, nggak ada kepentingan juga saya hafal karena bukan pegawai Kemenak juga. Ya, itu urusannya Kemenak kan. Nah itu memang ada pasalnya harus izin, bahkan tertulis. Ya kan tertulis ada bukti lah izin dari istri pertama. Ya mungkin maksudnya bagus untuk ya supaya tidak anu, dan ada syarat. Syarat, umpama saya pernah mendapati kasus di beberapa masyarakat, nyata bukan ceritanya orangnya, dari kenalan dari ibu saya, dari keluarga, itu ada memang. Memang istrinya sudah tidak bisa bapak, karena satu penyakit, dan itu dibolehkan. Karena gimana kan, di sisi lain dia tidak bisa, istrinya harus melakukan tugas sebagai istri lagi, dan dibolehkan. Kemudian hanya dimintakan, sampai dimintakan, bahkan dimintakan surat izin, sampai sah secara negara. Nah, misalkan ya, ini misalkan di istilahnya Pak Ustadz sendiri ya, Pak Ustadz kan sudah punya istri. Terus Pak Ustadz ini kepincut sama seorang santri. Nah, itu Pak Ustadz itu tidak izin. Terus kepincut, akhirnya terjadilah sesuatu yang... Ya gampang aja seperti kasus tadi yang aku ceritakan lah. Nah, itu nggak bisa dikatakan. Dinikahi siri. Nah, kira-kira kalau ketahuan istri pertama gimana Pak Ustadz? Ya, itu kan bukan tanya ke kita, tanya ke wanita yang di mana. Boleh enggak kayak gitu? Katanya ada orang buatan lucu, ya. Apa katanya dulu lagu? Madu di tangan kananmu. Oh ya, madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Pilih di mana? Pilih di madu apa di? Terus racun. Ya mana? Kalau ada nggak mau maksudnya. Jadi madu. Iya. Ya, artinya siapa yang mau begitu? Malah mending diracun sekalian mati sudah. Jangan gitu. Cuma pasti ada namanya perempuan. Iya. Maka di rumah tangga Rasul sedikit sekalipun SAW. Seharmonis itu masih ada. Kan itu. Rasul itu kalau habis akad sama istri yang lain, itu jalan ke rumah istri yang lain yang lama, dari istri yang lain itu memberikan selamat kepada Rasul atas pernikahan itu. Itu kan tahu Pak Ustadz ya. Rasul kan tahu semua. Nah ini misalnya Pak Ustadz sengit-sengit. Nah iya kan itu kan harusnya kan tanya kepada yang bersangkutan. Sepanjang tidak konangan nggak apa-apa. Itu nggak menjadi ilmu. Kalau logikanya gini, logika sederhananya begini. Kalau memang keharmonisan itu merupakan tujuan utama dan itu harus 100%, insya Allah tidak ada. Bahkan rumah tangga Rasulullah sendiri SAW, kalau dikatakan harmonis itu tidak ada konflik, saya rasa bukan itu pengertian definisi harmonis. Nah, tapi adalah ketika setiap ada konflik itu ada penyelesaian yang tunduk kepada Allah. Rumah tangga sekelas Rasulullah saja, Rasulullah kantung baca di sejarah itu banyak konflik. Bahkan Siti Aisyah sendiri sampai pernah dituduh munafik yang tanda kutip selingkuh. Tujuan dari orang munafik yang menyebarkan tuduhan itu ada fakta sedikit dilihat ada celah dilemparkan tuduhan bahwa Siti Aisyah. Itu bahaya konflik seperti itu. Kalau orang lain saya rasa yang ditimpa konflik itu pasti sudah hancur. Saking Rasulullah SAW karena penyabar, karena beliau masih tabayun dan sebagainya. Nah, artinya kalau itu ukurannya, ya insya Allah walaupun yang monogami, jangan kita bahas poligami. Yang monogami beristri satu saja itu muake konflik ya sehingga ya ada ayam ya sedikit kalau ada konflik. Ada yang kurang jalan, ada yang konflik terus tiap hari tanpa konflik. Nah, itu juga monogami pun ada. Ya nggak usah bahas yang poligami kan itu. Ya pastilah namanya perempuan itu gitu. Tapi kan kita membahas dari sisi lain. Sekarang gini, saya bukan ingin membela yang itu tadi ya. Tapi sistem kita tidak adil. Tidak adil betul. Sistem baik masyarakat, hukum adat, hukum uruf kebiasaan masyarakat maupun pemerintah itu tidak adil. Saya bilang tidak adil bagaimana? Disalahgunakan. Bukan itu, begini. Kacamata tidak adil itu terlalu. Enggak disuruh nikah dan mau pasti katok. Ya. Jadi sekali makanya supaya jawaban itu semua kalau kamu nikah lah itu baru dapat jawabannya. Insya Allah pertanyaannya akan lebih sedikit, akan lebih sedikit. Beda lagi. Karena itu sudah langsung dijawab melalui pengalaman. Nah, masalah begini nggak adil kenapa nggak adil? Mohon maaf. Seorang pendai saya nggak sebutkan dulu, kondang sekali. Kemudian tiba-tiba terjebak kasus poligami yang itu halal dan istrinya sama-sama tahu isi pertama. Nah, itu betul. Tiba-tiba rating dan sebagainya jatuh.
Kan ini nggak adil. Di sisi lain perzinahan dibiarkan. Nah, Proses itu. ini kan adil. Yang haram dibiarkan. Ini saya tidak maksud adil itu di sini. Titiknya itu di sini. Iya. Yang haram dijarno koyo seolah wis Ya. lumrah. Udah biasa. Alhamdulillah. Padahal itu zina dosanya satu zina itu 80 tahun. Enggak kehapus dosa zina. Mohon maaf. 80 tahun. Namanya zina. Jadi kehapus dosanya 80 tahun. Dengan sial dan sebagainya macam-macam dosa zina. Efek negatif dari sini. Itu dianggap biasa prostitusi. Bahkan cenderung mau dilegalkan kan? Legalkan dia. Alasannya ya supaya tidak nyebar macam-macam lah. Ya, saya terserah itu, tapi kan harus imbang. Iya. Nah, orang itu kan dalam kasus tertentu ya memang ada yang menyalahgunakan tentang laki-laki dan syariat membolehkan ada, kita tidak mau. Tapi kalau kita memandang kasus per kasus mengkebiauyah semuanya, kenapa tidak banyak kok yang ya, saya tidak membela seperti ini teori ya. Ya, praktek pun saya belum tentu berani juga ya. Artinya begini, maksudnya begini. Apa istilahnya? Nggak adil kita berarti. Kenapa tidak di sini ada Kiai almarhum ya teman kita Ahmad Doni. Iya. Kiai Allah yang di Pacet itu. Itu sih 41 rumah. Dan Ya, itu semua tahu. Artinya banyak yang seperti itu yang harmoni Kiai Toibur Mawati Iya. di Purworejo. Ya. Itu. Ya, Dan banyak lagi seperti itu tidak Diangkat. Kenapa yang di blow up selalu yang kacau balau dan nggak jelas Yang ikut jelek-jeleknya madhabi saja. apa? itu Nah itu yang dibenarkan. itu ya, yang di kan? blow up seolah-olah itu. Ya. Ini saya mau bilang nggak adil. Orang mana logika undang-undang masalah izin itu? Mana istri kemudian oleh izin kemudian dibolehkan? Hatta ada udur. Nggak semua membolehkan kan istri. Meskipun ada halangan. Ini sudah jelas. Taruhlah sudah jelas. Ada udur. Ada udur. Segi agama. Tapi apa yang membolehkan? Padahal sudah ada udur. Kita nggak bahas yang nggak ada alasan. Yang sudah ada alasan pun nggak mungkin. Namanya posesif itu sifat manusia. Posesif kepada merasa memiliki kepada benda kepada apa itu sifat manusiawi. Yang sulit untuk saya kok sampai sekarang terus kalau kangen-kangen masalah istri tadi, kok gak gaduh itu? Istri dia apa? Kecuali 1001 dari wanita, bahkan ada yang dicarikan. Ada yang dicarikan. Nah ini kan tidak di blow up, Ya. yang di blow up ya kasus terus. Yang jelek-jelek saja. Nah, sedangkan itu namanya kan pembentukan apa ya? Persepsi masyarakat. Kalau sudah disuguhkan itu, ya ini persepsi masyarakat poligami jelek, semua. Penggiringan opini. Padahal kalau antum lihat di Sutipas, saya amat tidak pernah bahas masalah poligami itu tentang konteks dialog antara Kristen dengan Islam. Itu banyak solusi yang di negara lain yang itu mendambakan solusi seperti dalam Islam itu poligami. Karena di kasus tertentu Allah lebih paham, karena semua itu dari Allah, mungkin Allah lebih tahu makhluknya sehingga untuk membuat hukum itu. Nah, tinggal bagaimana menyikapi. Kalau yang antum bilang, oh ada kasus yang diceritakan tadi itu, saya nggak akan ulang lah, hanya tambah panjang. Kasusnya kan kasusnya sudah diceritakan tadi kan. Contoh kasus, ya kan dengan sebenarnya di khotbah walhasil yang nggak betul itu. Nah ini kalau ini yang di blow up, yuk KPA nih. Nah, ini di blow up sama. Nah, itu masalahnya masalahnya. di sini. Dengan Dengan masyarakat dan ada pihak tertentu yang ingin menjelekan syariat itu tadi sehingga memblow up. Tapi kan tidak adil. Maksud kan gini ya Pak Ustadz ya. Contohnya saya ini belum nikah ya, saya single. Terus saya kenal cewek. Terus kita kan Ya, intinya anak gini. muda kan Gini artinya gini. melebihi batas. Ya, Nah, gitu. saya nikah sini kan Boleh. boleh benar, kecuali saya single. Kecuali kalau saya punya istri, terus Ya saya boleh juga saja. boleh juga. Boleh. Saya ke jajan. Ojo motot. Boleh. 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 Kan saya sudah garis bawah. Garis Tapi bawah. kalau istrinya tahu Pakai kan stabilo, itu kan urusan lain. Beda kasus. Pertanyaan itu boleh benda, saya Iya. jawab. Boleh. Boleh. Antum tidak jawab gempar atau tidak gempar itu urusan. Masalah istri pertama sakit hati beda urusan. Wes, selesai no. Soalnya kita nyimpen orang ini kan tanpa sebutan Ya tidak tahu. tahu. Ya, ada masalah. Ketika sudah tahu, itu urusanmu dewi. Hukumnya boleh. Blow up-nya kan salah itu Pak Ustadz ya. Kalau di istilah istilah nyatanya kan kalau sampai tahu istri pertama ini kan gempar rame kan jatuhnya salah kan ya. Itu kan hukum sosialnya. Iya, sosial. Itu hukum sosialnya, bukan hukum agamanya. Yang saya katakan tadi kan hukum secara tertulis di Kemenak dan hukuman sosial dan juga dari negara itu saya katakan
Bolehkah saya katakan tidak adil? Nah, Ya iya. itu tidak adilnya di situ kan. Itu tidak adilnya karena mereka mensyaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh agama. Contoh, Iya. izin itu tidak ada. Itu tidak ada. Itu. Terus hukuman sosial bagi orang yang poligami itu seolah melebihi dari hukuman sosial orang yang berzina. Berzina. Ayo. Dia berzina kenapa enggak dia rame? Ketangkepan paling ya dinikahkan atau apa? Ya rame. Kenapa giliran orang yang halal kemudian dia rame? Ini kan lucu. Nah, kayak Menggelitik saja secara naluri keberagamaan itu sesuatu yang lucu dan menggelitik, yang haram. Di Seolah-olah ada pembiaran, walaupun katanya mau dilokalisasi sebagainya, tapi kan intinya saja ya itu kan entahlah Ya. banyak pihak yang berkepentingan, mulai dari yang punya bisnis di situ dan sebagainya, banyak kepentingan di situ kan. Negara kan bukan punya 1-2 orang yang soleh saja, tapi banyak juga. Nah, itu punya mainlah kepentingan. Masalah itu urusan lain. Nah, tapi ya itu tadi nggak adil kan itu. Itu di prostitusi dilegalkan, masya Allah, usahanya dengan kenegaraan. Tapi gila poligami dipersulit. Kan gitu, dipersulit. kalau poligami menurut saya kan benar-benar Terlepas dari sah. ini, terlepas dari yang menyalahgunakan itu, memang ya itu semua tanpa ilmu itu akan susah. Semua akan tanpa ilmu itu akan susah. Orang menyikapi satu umpama wabah penyakit, nggak usah masalah agama lah, masalah wabah penyakit. Dia nggak ngerti ilmu penyebab dan sebagainya. Ada patologi, ada ilmu cabang-cabang ilmu lain yang harus dipelajari untuk mengatasi. Bisa ngatasi itu? Kan nggak bisa. Itu nggak usah ngomong agama. Masalah penyakit saja kalau tanpa ilmu kacau. Apalagi urusan ini urusan agama, ada kaitannya sama syariat dan nikah dalam Islam bukan hanya sekedar pelampiasan. Kan gitu. Ada semua. Islam itu mulai asyhadu alla ilaha illallah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus terikat dengan 5 hukum. Kalau tidak wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah, pasti tidak mungkin bisa lepas dari 5 hukum ini perbuatan. Itu sudah asyhadu alla itu ikrar sudah. Mengikat diri dia dengan bahwa Allah adalah pangeran, adalah Tuhan yang berkuasa, mengutus Nabi Muhammad SAW. Apa yang dari Muhammad SAW harus diterima sebagai sesuatu yang absolut, jadi selama itu betul dari Allah dan dari Rasul sosok kan gitu. Jadi bukan lagi nggak usah kita ngomong masalah agama, masalah sosial, masalah penyakit tanpa ilmu kacau. Itu kan masyarakat awam yang menyikapi itu tanpa ilmu lah, itu yang bikin kacau. Sekarang ini coba lihat di medsos, ada satu blow up masalah yang bikin kacau itu kan netizen. Timore, Ya, bukan ada. pakar. Coba dibahas dengan pakar. Ini jangan sekarang ini masalah diperparah lagi kekacauan itu dengan banyaknya media. Semua orang bisa Komen. ngomong. Bisa ngomong. posting. Itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebelum. Nanti akan timbul di akhir zaman itu namanya ruwaibitoh. Apa ruwaibitoh itu ya Rasulullah? Orang kecil cakap besar. Ya. Yang bukan pada bidangnya dia ngomong. Nggak tahu ilmunya. Oh semua seolah dia maha tahu atau serba tahu. Ngomong nasab, ngomong masalah apalagi nanti corona ini, ngomong tanpa dasar ilmu. Iya. DNA, ngomong tanpa dasar ilmu. Iya betul. Kacau ini yang kurang ajar ini kan yang bikin kacau ini Timur ini. Dicoba semua ditutup. Artinya jangan ikut ngomong yang nggak berkepentingan, kecuali kalau dia mendatangkan ahli ya kan, antum tanya sama kita atau ahli agama, ya itu dijelaskan secara syariat, atau dia ngerti hukum tentang hukum apa negara juga dijelaskan. Iya. Itu ilmu. Nah masalahnya semua kan nggak pakai ilmu, asal jeplak aja. Itu yang saya maksud. Nah itu kemudiannya. Jadi problemnya sebetulnya jangan dilihat kepada orang yang melakukan itu. Problemnya itu yang asal jeplak itu tadi. Yang dibikin. Makanya kemudian cenderung fitnah. Mungkin iri, entah ini gimana nya. Kepo sama orang. Itu ya. Kepo sama orang hanya ini dipindah supaya tahu aja isinya kayak kira-kira kepo. Ya itu yang buat, jadi bukan jangan hukumnya yang disalahkan gitu. Kalau mindsetnya seperti itu atau cara pandang kita terhadap semua masalah akan seperti itu, kasuistik berkasus, maka semua akan masalah, semua problem akan timbul masalah.